Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pada masa ini, Anda selalu merasakan sukacita, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulakan semuanya ini, kita berdoa dengan pertolongan Tuhan Yesus supaya kita dapat meneruskan pembacaan firman Tuhan dan juga pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, supaya kita dapat bertumbuh kuat di dalam dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, karena kami masih hidup walaupun keadaan dunia di luar sana tidak menentu. Tetapi Tuhan menolong kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami daripada segala sesuatu berbahaya yang ada di sekeliling kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan sebelum kami teruskan semuanya ini, kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kami, supaya kami layak untuk datang ke hadirat Tuhan pada hari ini. Baik di dalam sesi kami mendengar pemberitaan firman Tuhan di tempat ini pada hari ini, ataupun melalui rekaman video ini, Tuhan Yesus yang dimuliakan di dalam hidup kami. Jauhkan kami daripada segala sesuatu pekerjaan, kuasa kegelapan, ataupun apapun perencangan-rencangan manusia yang jahat yang coba untuk menggagalkan ibadah persekutuan kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pimpin kami sampai selesainya pendengaran kami tentang firman Tuhan, agar ini menjadi kehidupan dan kekuatan kami untuk terus-menerus melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Meskipun kita tidak dapat bersama-sama secara muka dengan muka berhadapan, tetapi saya percaya kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas untuk menolong kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulakan. Kita melihat di dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 1. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang bagikannya menurut kehendaknya. Sampai di sana yang saya akan baca. Nah, kembali di dalam pembacaan kita pada hari ini, mengingatkan kita tentang keselamatan yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada umat-umat
yang percaya kepadanya. Hari ini saya membawa satu tema yang paling sederhana untuk kita ingat, yaitu hanyut di bawah arus. Kenapa saya harus melawan arus? Arus yang saya maksudkan di sini adalah arus dunia yang jahat, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup jauh daripada persekutuan dengan Yesus Kristus. Mengapa saya perlu melawan arus? Kalau Anda menyeberang Sungai Liwago, kira-kira kenapa Anda harus melawan arus Sungai Liwago? Mungkin Anda ke seberang dan ada sesuatu tujuan Anda di seberang itu. Tetapi bayangkan kalau Anda mau menyeberang Sungai Liwago itu dan arus itu terlalu kuat bagi Anda dan Anda tetap terjun ke dalam air itu dan akhirnya Anda hanyut. Kira-kira apakah yang akan terjadi dengan Anda? Kalau pandai berenang, sampailah di tepi. Kalau tidak pandai berenang, entah sampai kemana. Nah, kembali kepada pembacaan hari ini. Mengapa saya perlu melawan arus? Pertama, bahaya kehilangan keselamatan. Ini dapat digambarkan dengan beberapa ilustrasi yang dimaksudkan oleh seperti yang dimaksudkan oleh teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di dalam ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan harus dibawa arus. Pertama, seperti gambaran cincin yang ada di jari kita yang sangat berharga. Nah, pada waktu kita bermain-main di tepi bukit yang curam ataupun di tepi di tepi jurang yang dalam dan cincin itu terjatuh ke bawah. Nah, itu adalah suatu kerugian. Itu adalah suatu penyesalan apabila kita mengetahui bahaya ataupun risiko terhadap diri kita ataupun benda-benda yang ada pada kita, tetapi kita tetap berada di tempat tersebut. Nah, demikian juga seperti bahaya keinginan hati ataupun keadaan hati yang menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita orang-orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seharusnya tidak mensia-siakan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, karena kesempatan untuk datang kepada Tuhan itu akan hilang apabila kita tidak berhati-hati dengan keadaan dunia pada masa ini. Banyak hal-hal yang seronok di luar sana yang dapat mengganggu pemikiran kita, hati kita, ataupun kemahuan kita di dalam dunia ini. Nah,
Ilustrasi cincin tadi menggambarkan penyesalan, kerugian karena tidak berhati-hati di dalam kehidupan untuk tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ia dapat digambarkan dengan ataupun diilustrasikan seperti perahu yang melewati ataupun terlepas ataupun yang melalui jeti tempat ia untuk berhenti, dan tali yang mengikat perahu itu tidak diikatkan pada jeti, menyebabkan perlahan-lahan perahu itu menjauh dari jeti dan ia akhirnya jatuh ke dalam jurang ataupun air terjun yang sangat tinggi. Nah, pada mulanya keadaan seperti ini tidak disadari, seperti kita naik perahu perlahan-lahan hanyut, perlahan-lahan menjauh daripada jeti itu dan akhirnya jatuh di dalam jurang. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi bagi orang-orang Kristen